Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murti Novianti, NIM 192800013. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 membawakan materi tentang alur dokumen penjualan kredit. Yang pertama itu pengertian penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dapat dilaksanakan secara bertahap, yaitu yang pertama pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harta penjualan atau diberikan down payment. Yang kedua, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Ini menurut Hadori Yunus dan Harnanto. Selanjutnya, fungsi-fungsi terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit. Yang pertama itu fungsi penjualan, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, seperti spesifikasi barang dan rute pengiriman, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan dari gudang mana barang yang akan dikirim. Yang kedua, fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi yang berwenang. Kelima, fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan kopi faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya, fungsi piutang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencocokkan barang dengan surat jalan untuk memastikan kebenaran pesanan. Selanjutnya, fungsi buku besar. Meringkas buku rekening dari bagian piutang, membuat laporan penjualan, serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Menurut Mulyadi, informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan kredit ialah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu, jumlah piutang kepada setiap debitur dan transaksi penjualan kredit, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu, nama dan alamat pembeli, kuantitas produk yang dijual, nama wiraniaga yang melakukan penjualan, dan otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya, dokumen terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit. Yang pertama itu surat order pengiriman dan tembusannya. Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan. Berbagai tembusan surat order pengiriman terdiri dari yang pertama itu surat order pengiriman, kedua tembusan kredit, yang ketiga surat pengakuan, yang keempat surat muat, yang kelima slip pembungkus dan tembusan gudang, serta arsip pengendalian pengiriman. Yang kedua, faktur penjualan dan tembusannya.
Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Berbagai tembusan faktur penjualan terdiri dari faktur penjualan, tembusan piutang, tembusan jurnal penjualan, tembusan analisis, dan tembusan wiraniaga. Ketiga, rekapitulasi harga pokok penjualan. Ini merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Data yang dicantumkan dalam rekapitulasi harga pokok penjualan berasal dari kartu persediaan. Selanjutnya, bukti memorial. Ini merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Dan pada slide ini terdapat bagang alir sistem akuntansi penjualan yang teman-teman bisa lihat sendiri. Ini dia. Yang selanjutnya masih ada. Ini dia bagian ketiga. Ada bagian penagihan dan bagian piutang. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.